kita agak patah semangat sih. Cuma kalau misalkan kita putar balik atau ngecamp di tempat tersebut, di tempat yang seadanya, nggak memungkinkan juga, karena emang nggak ada tempat untuk mendirikan tenda. Ya mungkin bisa, cuman nanti itu perjalanan menuju Mantap, puncak Le. itu sangat lama. Akhirnya kita memutuskan untuk beri saja, kembali mengisi tenaga dengan minum-minum ataupun sekedar makan cemilan seperti itu. Nah, untuk menyemangati kita bertekad kalau batas vegetasi itu merupakan batas bahwa puncak itu sebentar lagi, atau kawah mati sebentar lagi, seperti itu. Kita melakukan trekking lagi di lahan yang terbuka. Sampailah kita di batas vegetasi, kita melanjutkan lagi, dan emang bener kita masih belum menemukan pos 4. Akhirnya di situ kita mikir mungkin pos 4 itu yang tadi, yang di bawah, yang di shelter itu tadi, yang kita katakan bayangan itu. Mungkin itu ya. Saran buat teman-teman kalau mau naik penanggungan via Kunchoro Wesi, usahakan fisik, latihan Melayu-Melayu tapi ya wah parah. Sini jangan jangan berharap ada jalan landai. Dengkul ketemu jangkut sih. Mendeng, untung aku wani nyerang demite iki jangkrik anjing. Saran buat teman-teman, siapkan fisik, siapkan mental. Nggak ada landai sama sekali. Jadi ya wis ngersu lho ora apa-apa, sing penting tutuk dhuwur. Ya yo. Ki mumpung sekarang malam 1 suro ya. Memang kita niatnya itu bukan menantang, tapi menyerang. Sepele. Nah, akhirnya tujuan kita sekarang yaitu gimana caranya bisa sampai ke jalur kereta. Nah, disclaimer untuk teman-teman, untuk jalur kereta ini merupakan salah satu jalur kuno, yaitu di Gunung Penanggungan ini ada jalur yang melingkar 360 derajat melingkari Gunung Penanggungan. Itu adalah jalur kereta yang digunakan pada masa zaman kerajaan dulu untuk melakukan pemujaan di puncak Pawitra. Nah, akhirnya kita melanjutkan nih perjalanan menuju ke atas dengan angin yang sangat kencang, hawa dingin yang semakin mencekam juga. Tapi syukurlah pada saat itu cuacanya cerah, nggak ada hujan, nggak kabut juga, bahkan bintang-bintang di atas itu kelihatan semua. Kita melanjutkan lagi perjalanan. Nah, di tengah-tengah perjalanan saya sempat mengalami insiden hamstring kaki saya itu, ototnya itu ketarik. Wah, itu parah. Dan di situ saya hampir putus asa, hampir nangis, emang bener-bener sakit. Nah, ini untuk kedua kalinya saya mengalami hamstring seperti itu karena kurangnya pemanasan. Dulu yang pertama itu di Gunung Rinjani menuju pos 4 itu saya sampai tersungkur karena saking sakit, emang bener-bener sakit sih. Nah, saat itu juga di tengah perjalanan arah menuju ke jalur kereta itu saya mengalami hamstring tersebut. Emang sakit, benar-benar sakit. Akhirnya kita melakukan memutuskan untuk break sebentar untuk melemaskan otot kaki, karena kalau misalkan dipaksakan ya resikonya yang pertama ya jelas meninggal lah. Mau apa lagi coba kalau hamstring, kaki nggak bisa jalan, kram, resikonya kalau nggak gelundung. Dan karena gelundung itu pun jalurnya trek-treknya itu berbatu, kepala terbentur, pendarahan, nggak ada sinyal untuk menghubungi orang base camp. Ya resiko terbesarnya amit-amit ya itu meninggal. Jalan yang sangat panjang. Setelah rest agak lama, akhirnya kita melanjutkan lagi perjalanan menuju jalur kereta. Tepat Jam pukul 8:30, 20.30 20.34 sampai di Kawah Mati, tempat kami camp di bawah sana puncak Penanggungan. Setelah sampai Kawah Mati, kami cepat-cepat untuk mendirikan tenda karena Mantap Kak Bang. sudah mulai malam dan angin sudah Akhirnya mulai kita sampai di mana?
mati berhembus sangat kencang. penanggungan. Mantap. Takutnya kita kedinginan dan itu tadi hipotermia, takutnya seperti itu. Tenda telah berdiri. Kami langsung masak-masak untuk sekedar mengisi tenaga yang sudah sangat habis. Digempur di trek mulai awal dari base camp, kemudian pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 yang terlewat sampai di jalur kereta dan arah menuju Kawamati. Treknya emang bener-bener gila, nggak ada landainya sama sekali seperti itu. Paha satu-satu. Mantap. Kali ini kita masaknya ayam bumbu asam manis. Tapi kemanisan. Ikan kecap sih. Masa Ci? Semur lah. Semur. Pukul 6 pagi kami terbangun untuk melakukan summit ke Puncak Penanggungan karena puncaknya itu ya di sini. Coba ini tenda kami di sini kan, puncaknya di situ. Ya estimasi perjalanan dari tempat kita ngecamp sampai ke Puncak Penanggungan itu cuma 5 menit. Ini Mas Cahyo. Pagi. Keadaan penanggungan pagi ini. Jam berapa? Sekarang pukul 16.26 dan di situ puncak. Jalannya lewat sini ke sana. Mantap. Nah, akhirnya kita pukul 6.33 6:33 kami melakukan summit untuk ke Puncak Penanggungan. 6.33 kita mulai summit ke Puncak Pautra via Jolotunda, Kunjoro Besi. Taps. Nah, di tengah perjalanan kami menemukan yang dikatakan orang-orang itu makam ya. Oke teman-teman, jadi di sini ada yang dikatakan makam Syekh Ahmad Sayadi. Sebenarnya bukan makam ya, bukan makam, tapi seperti pura dulu itu. Ini pura untuk pemujaan gitu.
pada tahun 2020 atau 2021 gitu loh Bang. Pura ini dihancurkan karena tidak mempunyai izin untuk pengusaha di sini. Jadi tidak mempunyai izin di pihak perhutani ini atau pengelola Gunung Penanggungan seperti itu. Jadi dihancurkan sehingga ada oknum yang melakukan vandalisme ditulisi Syekh Ahmad Sayadi. Ini bukan makan ya teman-teman, verifikasi aja. Nah setelah itu sampailah kami di puncak Penanggungan atau puncak Pawitra pada tepat pukul 6.39. Berarti 6 menit ya, molor 1 menit gak apa-apa lah ya. Daripada yang kemarin kita start dari base camp itu jam 3.34 sampai sini jam 20.30 5 jam setengah. Wah gila emang, tariknya sangat mantap. Nah kita sampai di puncak itu pukul 6.39 waktu Indonesia Barat. Akhirnya situ kami santai-santai sebentar sambil ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang ada di puncak. Kita sebat-sebat, sekedar makan-makan cemilan sambil menikmati suasana di puncak seperti itu. Aku tuh pertama kali ke Penanggungan tuh tahun 2015 akhir kalau nggak salah. Itu cuma TikTok sampai di bayangan. Kemudian untuk yang kedua kalinya ini merupakan hal yang sangat bodoh ya menurut gue, tapi jangan ditiru untuk teman-teman. Untuk kedua kalinya naik ke Penanggungan via Tamiajen berlima menggunakan tenda single layer. Masih nggak tahu proper gimana dan nggak ada yang bawa SB. Pakaiannya celana pakai jeans, jaketnya cuma pakai hoodie yang cuma 1 layer aja. Wah untung Tuhan masih memberikan hidup ya, kalau enggak mungkin mati. Terus kemudian summitnya itu jam 4, kita kan masih belum tahu, masih belum bisa manajemen logistik, manajemen waktu dan lain-lain seperti itu. Gear juga belum memadai juga. Jadi jam 4 subuh kita summit, sampai di puncak itu sekitar jam setengah 6. Dan kita masih harus menunggu matahari terbit untuk mendapatkan kehangatan. Jadi kita berdidik cok nih gini aku. Mantaps. Babi ya. Boleh buang sampah sembarangan. Kok kretek itu bisa terurai daripada rokok filter itu nggak mungkin bisa terurai. Makanya beli kretek. Dan Wow. itu adalah contoh orang tolol buang sampah sembarangan kayak monyet, babi lah. Gunung sebagus ini ada sampahnya. Nah, pada saat kita mau turun ke tenda nih, kita ketemu tuh sama ibu-ibu yang kemarin ketemu di jalur arah menuju pos 1. Nah, ibu-ibunya itu kan jualan tuh di puncak. Kita ketemu sama ibu-ibunya. Ya kita bercanda lah, ngobrol-ngobrol sebentar sama ibunya sebelum kita turun ke tenda. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu yang penjual di puncak Penanggungan itu, emang nggak bisa dipungkiri sih kalau puncak Penanggungan sangat kotor, banyak sampah. Mungkin untuk teman-teman kalau mau naik gunung atau puncak, tolonglah jangan nyampah. Kalian naik bawa logistik yang ada isinya, kalian kuat. Masa turun dengan sampah yang kosongan, kalian nggak bisa seperti itu loh.
sangat disayangkan banget dengan view yang secantik ini, sekeren ini, kalian buang sampah sembarangan. Ya nggak ada bedanya kalau sama monyet seperti itu. Oke. Aku ketemu pemain timnas, Cuk. Ketemu Calvin Verdom. Mana? Nah, sekarang mau keliling dulu di penanggungan, nanti kita kembali ke tenda untuk masak-masak lagi. Makan. Satu kata untuk pembuang sampah sembarangan. Aja cok kedesus ban malah. Enggak, yes. Emang Keren tak lucu. jalur sisi barat yaitu jalur Jolotundo, dan kalau ke situ itu ke arah jalur Kunjoromusi. Mantap, yuk lanjut. Kan sawah Tegal, Indonesia. Tegale jenengan tang ada bro. Kandangnya. Oh alah kandangnya ya. Ini. Mari ngono sing ngarit iki. Modul mulai ku suruh. Jenengan bar niki ngarit, Bu. Iya ngarit. Lewat sapi. Ti mandape ke sonten sore nih. Iya, sore jam 4 mulai nih. Waduh. Dewean Bu jenengan mboten. Nggih, Dewi. Yugane mboten. Oh. Jadi kita bareng ibu-ibu tadi guys. Ibu itu tadi yang jualan di atas tadi. Makanya keren banget ibunya. Tiap hari beliau. Tiap hari beliau. Emang gila tuh. Bahkan ibunya punya kandang di bawah ini. Habis ini nggak langsung pulang, langsung ambil rumput, Mau nyari rumput. ngarit, nyari Istilah rumput. bahasa Inggrisnya itu apa? Ngarit. Istilah bahasa Inggrisnya itu ngarit. Tadi gini katanya mau ngarit terus ambil cabe. Ambil cabai juga. Wah, Salah edan. satu ibunya. Sendirian, bawah sampai atas, sampai atasnya jualan. Gila. Gila. Ya, sekarang ibu Wingi kayak gak lewat ke ini tuh. Cuk. Oke, kita udah hilang cok. Nyasar cuk. Tolong. Iya apa sih? Iki kono dalan cuk. Kayaknya ini gak lewat gedang deh ngobeng. Mambegi Kan, wingi tuh gak lewat blas cuk. gedang. Kono wit gedang masalahnya. Dalan ini masih ada kira tau dipidek cok. Loh, Apa nih? Geser dah. tolong nek aku kono kabaran yo. Kayak disasarno kira. Sasarno cik. Suro rek. Suruh jadi. Sepanduk lah. Be, bapak tala saya. Wis gak lolos. Los. Oke oke.
Oke guys, kita buka jalur sendiri. Karena kita hilang. Maaf kalau saya nggak ada kabar. Kalau video ini upload mungkin yang nemukan orang lain HP-nya ya. Jadi mohon maaf. Lanjut. Lihat cok, jalannya cok. Ini nggak pernah dilewatin orang ini anjir. Dan kita melewatinya. Apakah kita orang? Gila. Gila kok tak manganan aja cok. Atau ada jalur sih. Kayak itu. Ya, benar. Ya kan jalur ya begitu ya. Iya. Delok ndur. Mana ada jalur anjir. Terus trafanya nyebut ini. Rono ngisor. Terus. Bener lah. Kan itu ndi cik mabengi. Senang kes bener. Ekspedisi siang. Kita sempat hilang. Bilang jalur maksudnya. Iya. Nggak jadi kesasar guys. Oke, tak upload di BW. Jadi ini jalur aslinya. Kita ke sana. Ya. Jadi kalau teman-teman misalkan salah jalur, usahakan yang pertama itu jangan panik. Terus yang kedua, sebelum kalian naik, usahakan download peta offline biar kalian itu pas saat salah jalur kayak kami tadi itu bisa tahu kita harus mengarah kemana gitu. Yang penting jangan panik. Aku panik. Kalau Anda panik buat konten seperti ini, kalau hilang kan lumayan buat di museum kan. Ya bang ya. Sempat panik tadi cok. Enggak lah, apaan panik? Sekarang pukul 1.05. Akhirnya Kita dari puncak ke base camp 2,5 jam. Mantap. sampai. Pulang bakso lek bakso. Mie ayam. Dan ini posisi hujan ya. Tapi ya masih hujan ringan lah. Soalnya saya pakai jaket dari Triple ANG Outdoors Vega Bang Series. Mantap.